Bismillahirrahmanirrahim. Yang lebih menjelaskan. Saya akan memulai terkait dengan isyarat-isyarat di dalam Al-Quran tentang penentuan bulan dan tahun, dan ini bisa menjadi panduan kita terkait dengan penentuan waktu, khususnya waktu-waktu ibadah. Jadi, yang pertama, biasanya kita mendengarkan atau katakan menentukan waktu itu terutama untuk penentuan ibadah puasa. Ini yang secara umum. Dan nanti akan saya jelaskan mengapa Islam menggunakan kalender berbasis bulan dalam penentuan waktu-waktu ibadah. Jadi, Rasul mengatakan bahwa ibadah puasa itu ditentukan dengan penentuan syahrnya atau bulan dalam arti month, bulan kalender. Jadi a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Syahru Ramadan alladzi unzila fihil Qur'anu hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Jadi di sini faman syahida minkumus syahra. Jadi barang siapa yang melihat syahr, melihat dalam arti bisa saja hadir dalam kondisi kita mendapati bulan Ramadan tersebut. Jadi bulan Ramadan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran merupakan petunjuk bagi manusia dan menjadi penjelasan-penjelasan dari petunjuk tersebut dan juga sebagai pembina, sebagai pembeda. Barang siapa yang menyaksikan datangnya syahr, maka berpuasalah. Nah, ini yang menjadi panduan terkait dengan saum Ramadan, yaitu dilaksanakan pada bulan Ramadan. Lalu bagaimana cara menentukan syahr tersebut, penentuan bulan, dan juga apa sih yang disebut sebagai syahr tersebut? Dalam ayat lain dalam surat At-Taubah ayat 36, Allah mengatakan, Inna iddata syuhuri indallahi na asyara syahra fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard. Khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Sungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah itu adalah 12. Dalam ketetapan Allah ketika Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya 4 bulan haram. Di sini menjelaskan bahwa ada siklus 12 bulanan. Dan dalam sehari-hari kita mengenal bahwa 12 bulan itu adalah 1 tahun. Mengapa 12 bulan itu sebagai suatu siklus tahunan? Bulan mengitari bumi ini dalam waktu 27,3 hari. Putaran sepanjang 360 derajat. Tetapi karena bumi pun mengitari matahari, maka ketampakan bulan baru atau bulan sabit sampai dengan bulan sabit berikutnya atau purnama sampai purnama berikutnya itu perlu waktu 29,5 hari. Ya, jadi ini 1 kali putaran mengelilingi bumi itu sama dengan 12 kali putaran bulan mengitari matahari. Itulah yang disebut dalam surat At-Taubah ayat 36 ini, bahwa syahr itu yang berjumlah 12 dalam siklus tahunannya itu menjadi bagian dari penentuan waktu. Nah, salah satu waktu tersebut adalah bulan Ramadan. Lalu bagaimana cara menentukan awalnya? Nah, terkait dengan bulan ini, bahwa bilangan bulan yang disebutkan dalam surat At-Taubah ayat 36 yang ada 12 itu ditandai dengan siklus manzilah atau siklus fase-fase bulan. Dan keteraturan keberulangan manzilah itu yang digunakan dalam perhitungan tahun. Setelah 12 kali berulang,
maka kemudian itu berganti tahunnya. Jadi ini dalam surat Yunus ayat 5, Allah menyatakan huwallazi ja'ala syamsa dhiya'a wal qamara nura wa qadarahu manazila lita'lamuna adada sinina wal hisab. Ma khalaqallahu dzalika illa bil haqq yufasilul ayati liqaumi ya'lamun. Dialah Allah yang menjadikan matahari dia sebagai pelita. Wal qamara nura. Syamsa disebut sebagai dia, matahari disebut sebagai pelita, qamar disebut sebagai nura. Ini pun menjadi satu isyarat di dalam Al-Quran bahwa secara fisik cahaya matahari bercahaya dan bulan bercahaya itu berbeda. Matahari disebut sebagai dia, sebagai pelita atau bersinar. Ini karena sumber cahayanya itu berbeda dengan sumber cahaya bulan sebagai nura. Kita tahu bahwa matahari itu sumber cahayanya dari reaksi nuklir di intinya, dan sedangkan bulan itu sumber cahayanya hanya pemantulan dari cahaya matahari. Ini sebutan yang berbeda menunjukkan sifat fisis yang berbeda dari bulan itu tersebut. Dan kemudian Allah mengatakan waqadarahu manazila. Dan Allah mengkadarkan, menentukan fase-fase bulan, manzila, yaitu dari bulan sabit, kemudian membesar menjadi setengah lingkaran, jadi mulai bulan sabit, kemudian makin membesar, kemudian setengah lingkaran, ini pada saat maghrib tepat di atas kepala, kemudian menjadi purnama, pada saat maghrib berada di ufuk timur, kemudian nanti mulai mengecil lagi dan kembali menjadi setengah lingkaran, kemudian akhirnya menjadi bulan tua, bulan sabit tua. Nah, di situ dikatakan Allah menentukan manzilah-manzilah. Untuk apa? Lita'lamu adada sinin. Untuk menentukan bilangan-bilangan tahun sinin. Dan juga untuk hisab. Jadi, manzilah-manzilah itu atau fase-fase bulan seperti ini digunakan untuk perhitungan tahun dengan siklus 12 tahun. Satu putaran disebut sebagai satu lunasi. Jadi 12 lunasi itu menjadi 1 tahun. Jadi fase-fase bulan ini untuk menentukan tahun dan juga untuk hisab, untuk perhitungan. Jadi perhitungan waktu itu salah satunya itu menggunakan bulan dan tentu dalam kaitannya dengan perhitungan tahun menggunakan bulan. Ada juga hisab dengan menggunakan periode-periode lainnya. Nah, lalu apa tanda-tanda manzilah yang mudah dikenali manusia? Manzilah itu ditandai dengan perubahan bentuk bulan. Dari bentuk bulan sabit, kemudian membesar menjadi purnama, sampai kembali lagi menjadi bulan sabit tua. Dalam surat Yasin disebut, wal qamara qaddarnahu manazila hatta adal kal urjunil qadim. Dan bagi bulan itu ditentukan manzilah-manzilah sampai kembali kepada bentuk seperti pelepah kurma yang kering. Jadi satu fase atau satu periode bulan mengitari matahari ini dimulai dari bulan sabit, kemudian membesar sampai nantinya berakhir pada bulan tua yang disebut sebagai seperti pelepah kurma yang tua. Ini satu siklus. Nah, lalu manzilah yang mana yang bisa dijadikan sebagai awal syahr atau awal bulan? Manzilah awal adalah hilal. Ini didasarkan pada hadis Rasul, sumu liruyati waftiru liruyati. Berpuasalah apabila melihat hilal dan berbukalah, yaitu beridul fitrilah apabila melihat hilal. Nah, hilal itu sebagai bulan sabit yang pertama kali terlihat, itu sebagai penentu waktu atau mawakid. Karena tanda-tandanya jelas sebelumnya dan menjadi penentu bahwa itu sebagai awal. Jadi hilal ini ditandai dengan munculnya bulan sabit akhir yang tadi disebut kal urjunil qadim tersebut sebagai bulan tua yang sangat tipis. Kemudian sesudah itu ada yang disebut sebagai bulan mati, malam yang sama sekali tidak terlihat bulan.
baru kemudian terlihat bulan sabit, itu sebagai awal. Mengapa bukan purnama yang dijadikan sebagai penentu awal bulan? Dulu pernah ada yang mengusulkan kita beralih saja menentukan awal bulan itu dengan purnama, karena purnama jelas sekali terlihat. Nah, purnama itu sulit sekali dijadikan sebagai penentu, karena sebetulnya tanggal 13, 14, 15 itu pun bentuknya hampir sama. Jadi tidak ada penentu. Dan hilal itu bukan hanya untuk awal Ramadan, tetapi juga juga untuk bulan-bulan yang lain, dan juga untuk ibadah haji. Ini dalam surat Al-Baqarah ayat 189 dikatakan, Yas'alunaka 'anil ahilah. Mereka bertanya tentang hilal, tentang bulan sabit. Kul hiya mawaqitul linnas wal hajj. Katakan bahwa hilal itu untuk mawaqit, untuk penentuan waktu bagi manusia dan juga untuk penentuan ibadah haji. Jadi hilal itu sebagai penentu awal bulan untuk perhitungan untuk haji, dan tentu terkait dengan bulan Ramadan itu adalah untuk penentuan awal Ramadan. Jadi syahr atau bulan Ramadan, Syawal dan Dzulhijjah yang terkait dengan bulan-bulan ibadah itu ditentukan dengan hilal. Dan hilal itu adalah bulan sabit yang pertama tampak yang merupakan fenomena ru'yat, fenomena observasi. Tetapi ayat-ayat tersebut itu juga tegas menyatakan bahwa manzilah, termasuk manzilah awal bulan yaitu hilal, itu bisa dihitung atau dihisab. Jadi dalam pemahaman ayat-ayat tersebut jelas bahwa ru'yat dan hisab itu setara, bisa saling menggantikan dan saling melengkapi. Tanda-tanda awal bulan yang berupa hilal ini bisa dilihat dengan mata, yaitu dengan ru'yat, dan juga bisa dihitung, yaitu dengan hisab. Jadi berdasarkan rumusan keteraturan awal-awal bulan, keteraturan fase-fase bulan sebagai penentu awal bulan, dan tanda-tanda ru'yat sebelumnya tentang kemungkinan hilal itu bisa diru'yat atau diamati, maka kemudian bisa disusun suatu kriteria. Itu yang disebut sebagai kriteria visibilitas hilal atau kriteria imkan ru'yat. Nah, apakah ada alternatif lain dalam menentukan awal bulan? Yaitu sekedar wujudnya hilal di atas ufuk. Nah, saya tidak menemukan ayat yang tegas yang menjelaskan soal wujudul hilal, karena memang metode hisab ini digunakan juga oleh saudara-saudara kita. Ada yang berpendapat bahwa isyarat wujudul hilal itu merujuk pada surat Yasin ayat 40. Jadi kalau ru'yat itu jelas merujuk pada dalil dari hadis Rasul sumu li'ru'yati waqtiru li'ru'yati, tapi terkait dengan wujudul hilal ini ada yang merujuk dari surat Yasin ini. La syamsu yanbaghi laha an tudrikal qamara wa lailu sabiqun nahar. Wa kullu fi falaki yasbahun. Tidaklah mungkin matahari itu mengejar bulan, dan tidak pula malam itu mendahului siang. Nah, ada yang berpendapat bahwa tidak mungkin matahari itu mengejar bulan, karena bulan itu bergerak ke arah timur, kemudian ketika bulan ini terlambat terbenamnya, itu kemudian dimaknai bahwa matahari sudah mendahului bulan, dan itu yang kemudian dianggap sebagai dalil untuk wujudul hilal. Tetapi kalau kita baca di sini bagian akhir waqulu fi falaki yasbahun, karena masing-masing itu bergerak di falaknya atau di orbitnya. Jadi sebenarnya ayat ini kalau secara astronomi itu memaknai mengapa sih matahari tidak bisa mengejar bulan, karena memang orbitnya berbeda. Bulan mengitari bumi, sedangkan bumi mengitari matahari, dan matahari bersama bumi itu mengitari pusat galaksi.
Jadi orbitnya berbeda. Wa kullun fi falaki yasbahun. Masing-masing itu mempunyai orbit yang berbeda. Jadi sesungguhnya kalau kita mengkaji dari isyarat-isyarat dalam Al-Quran tersebut, penentuan awal bulan itu hanya menggunakan hilal saja. Jadi ayat surat Al-Baqarah ayat 189 ini juga mengisyaratkan terkait dengan hilal. Hilal, yas'alunaka 'anil ahillah. Jadi hilal itu yang dijadikan sebagai rujukan. Qul hiya mawaqitu linnas wal haji. Itu. Hilal itulah untuk mawaqit untuk penentuan waktu dan juga untuk penentuan ibadah haji. Nah, kemudian seberapa panjang sih tahun tersebut? Ada isyarat yang menarik dalam surat Al-Kahfi. Ini cerita terkait dengan 7 pemuda yang bersembunyi di dalam gua. Kemudian ditidurkan 300 tahun menurut satu kalender Syamsiah dan 309 tahun menurut kalender Qamariyah. Hal yang menarik di sini, kalau misalnya Al-Quran ini menyebut bahwa 7 pemuda tersebut itu ditidurkan di dalam gua 300 tahun, orang akan bertanya, itu tahunnya tahun apa? Karena dalam sistem kalender yang kita kenal ada tahun Syamsiah, ya, atau solar calendar, ada tahun Qamariyah. Wala bithu fi kahfihim salasa mi'atin sinin wasdadu tis'a. Dan mereka, yaitu 7 pemuda itu ditinggal di dalam gua, itu salah mi'atin sinin, 300 tahun. Wasdud tis'a, dan ditambah dengan 9. Ini menunjukkan atau pengungkapan yang sangat baik sekali dengan bahasa Al-Quran yang bahasa sastra itu menyebut 300 ditambah 9. Maka sekarang kemudian bisa dihitung, oh yang dimaksud dengan 300 tahun itu kalau kita menggunakan kalender Syamsiah. Jadi 300 kali 365,2422 hari ini adalah periode 1 tahun. 365,2422 hari. Ini yang biasa kita kenal kalau setiap 4 tahun itu kemudian ada penambahan 1 hari karena 0,24 ini itu dekat ke seperempat. Jadi kalau 4 tahun itu menjadi 1 hari ditambah 1 hari, itu bulan Februarinya menjadi 30 hari. Tetapi kelebihan dari 0,25 ini ke 0,2422 hari jadi 0,078. Itu kalau dikalikan 400 itu sama dengan kira-kira 3 hari. Berarti setiap 400 tahun ada 3 tahun kabisat yang harus dihilangkan karena untuk mengkompensasikan kelebihan 0,078 hari itu. Nah, 300 kali 365,2422 hari itu sekitar 109.573 hari. Dan 309 menurut kalender Qamariyah adalah 309 kali 12 bulan dan 1 bulan Qamariyah itu adalah 29,53 hari. Jadi 109.497 hari. Atau ini kalau dibulatkan kira-kira sekitar 109.500 hari. Jadi 7 pemuda yang beriman tersebut bersembunyi di dalam gua yang diceritakan dalam surat Al-Kahfi tersebut tidur 309 kalau menurut kalender Qamariyah atau kalau menurut kalender Syamsiah adalah 300 tahun. Jadi ini Al-Quran memberikan isyarat terkait dengan kalender Syamsiah dan kalender Qamariyah. Kalau kita merujuk pada surat Yunus tadi, itu disebut di sini bahwa huwallazi ja'ala syamsal diya wal qamara nura wa qadara manazila lita'lamuna adada sinina wal hisab. Jadi matahari dan bulan ini berperan dalam penentuan terkait dengan tahun. Jadi kita tidak boleh sebut saja mengatakan umat Islam hanya menggunakan kalender Qamariyah, kalender Hijriyah saja, tidak. Karena kalender Syamsiah pun sama, itu menggunakan
sunatullah dalam kaitannya peredaran sistem bumi, bulan, dan matahari. Dan dua-duanya itu kita gunakan. Tidak bisa kita kemudian mengatakan itu kan kalender Syamsiah itu kalender Masehi, kalender Kristiani, tidak. Dari segi aturannya itu adalah aturan dalam sunatullah yang bisa kita manfaatkan. Jadi ini yang perlu kita pahami bahwa umat Islam menggunakan dua-duanya tidak karena masing-masing mempunyai kekurangan dan kelebihan. Dan tetapi kita harus sadar juga bahwa kalender Syamsiah dan kalender Qamariyah itu masing-masing punya plus minusnya. Kita tidak bisa menggunakan salah satunya, kemudian meninggalkan yang lainnya. Tidak, dua-duanya itu kita pakai dan karena kita memerlukan juga dalam kehidupan keseharian kita. Kalender Syamsiah yang kita kenal saat ini sebagai kalender Masehi, Januari sampai dengan Desember, itu sangat cocok untuk kegiatan berbasis musim. Karena kalender Syamsiah ini atau solar calendar ini berbasis pada peredaran bumi mengitari matahari. Atau kalau kita lihat dari bumi, itu adalah peredaran bumi, peredaran matahari mengelilingi bumi dari rasi ke rasi. Jadi kalau kita sering mendengar ada zodiak 12 rasi, itu sesungguhnya rasi di langit yang dilintasi oleh matahari dalam sepanjang tahun. Jadi kalau orang menyebut ada rasi Taurus, itu berarti adalah posisi matahari pada atau pada zodiak Taurus, itu berarti matahari berada pada rasi Taurus. Itu sekitar bulan April misalkan. Nah, itu sangat cocok untuk kegiatan berbasis pada musim, untuk pertanian, atau kemudian mungkin kita merencanakan kegiatan festival-festival, kemudian olahraga, karena untuk menghindari sebut saja kondisi musim hujannya. Sedangkan untuk pertanian tentu kita memerlukan dalam kondisi musim hujan. Jadi ini aspek plusnya dari kalender Syamsiah. Tetapi kalender Syamsiah ini ada negatifnya juga, ada minusnya, yaitu tidak ada tanda-tanda harian. Sekarang tanggal 23 Agustus. Apakah kita melihat tanda yang berbeda antara 22 Agustus, 23 Agustus, 24 Agustus, 25 Agustus? Tidak ada. Kita baru bisa melihat tanda-tanda di alam itu dalam hitungan musim. Jadi bulan Juni yang lalu, matahari berada pada titik paling utara. Jadi kalau kita lihat matahari terbit di ufuk timur, itu 22 Juni matahari berada di sebelah kiri kita. Sebelah kiri dari titik timur. Itu karena berada pada paling utara. Kemudian nanti sebentar lagi September akan balik lagi ke titik timurnya, terbitnya. Kemudian nanti tanggal 22 Desember itu berada pada titik paling selatan. Nah, itu tanda-tandanya baru terlihat dalam hitungan musim. Jadi pada musim panas kalau di belahan utara, atau kalau di Indonesia itu sebut saja awal musim kemarau, itu pada titik paling utara. Kemudian nanti pada awal musim pancaroba, itu pada September, itu pada titik timur. Kemudian pada musim hujan itu pada Desember pada titik paling selatan. Tapi tanda-tanda harian ini tidak ada. Yang membedakan hari ini tanggal 23 Agustus, besok tanggal 25 Agustus itu tidak ada. Nah, sebaliknya kalender Qamariyah atau lunar calendar ini salah satunya adalah kalender Hijriah. Kalender Hindu juga menggunakan kalender Qamariyah. Kemudian kalender Buddha untuk penentuan Waisak juga menggunakan kalender Qamariyah. Mengapa untuk kegiatan ritual-ritual itu digunakan kalender Hijriah atau kalender Qamariyah, termasuk kalender Hijriah? Karena memang ada tanda-tanda harian di alam dan cocok untuk kegiatan ritual. Puasa Ramadan diawali dengan hilal pertama kali yang tampak di ufuk barat. Kemudian untuk penentuan ibadah haji juga awal Dzulhijjahnya ditentukan dengan
penentuan hilal. Hari Raya Nyepi itu terkait dengan bulan mati. Waisak itu terkait dengan bulan purnama. Dan jangan dikira kaum Kristiani tidak menggunakan juga. Kaum Kristiani menggunakan untuk penentuan Paskah itu juga menggunakan bulan. Jadi Paskah itu adalah hari Ahad pertama sesudah purnama selepas dari 21 Maret. Itu sebabnya hari raya Paskah atau kan disebut wafat Yesus Kristus, kemudian kenaikan Yesus Kristus itu berubah-ubah setiap tahunnya. Karena menentukannya bergantung pada kapan terjadinya purnama sesudah 21 Maret. Tetapi kalender Komariah ini ada negatifnya. Artinya kita tidak bisa menentukan satu Ramadan itu Januari terus atau satu Ramadan itu Juni terus, tidak bisa seperti itu. Nah, ini garis tanggal berubah-ubah tiap bulan. Tentu kalau kita lihat dari sisi lainnya ini positifnya bahwa bulan Ramadan itu tidak selalu terjadi pada musim panas dan tidak selalu terjadi pada musim dingin. Kalau bulan Ramadan terjadinya pada musim panas, tentu puasanya sangat lama sekali. Saya pernah mengalami ada perjalanan dinas ke Eropa dan itu terjadi pada bulan Juni, maka itu puasa berbukanya pukul 9 malam. Sedangkan sahurnya itu subuhnya itu pukul 3 pagi. Kalau makin ke utara lagi itu bisa siangnya lebih lama lagi. Itu kalau musim panas. Sedangkan kalau Ramadan jatuhnya pada musim dingin, itu puasanya menjadi pendek sekali. Bisa-bisa puasanya hanya sekitar 6 jam. Karena sangat tergantung dari panjang malam dan panjang siang. Tapi secara umum bahwa ini kalender Komariah ini tidak bisa dipastikan terkait dengan musim. Atau nanti saya tunjukkan juga bahwa garis tanggal yang seringkali menjadi sumber perbedaan itu berubah-ubah setiap bulannya. Ini yang juga yang nanti akan menjadi catatan bahwa kalender Hijriah ini belum bisa dibakukan karena salah satunya adalah sifat yang alami tadi, garis tanggalnya itu berubah-ubah. Nah, sekarang saya masuk terkait dengan penentuan kalender Islam. Ini untuk memahami juga permasalahan-permasalahan yang kita hadapi saat ini. Jadi kalau orang mengatakan kalender Masehi itu bisa menentukan Natalnya itu sudah fix 25 Desember, sedangkan untuk hari raya Idul Fitri dan Idul Adha itu seolah-olah kok kita sering berbeda. Ya, ini yang perlu kita pahami bersama. Bahwa kita dalam penentuan awal bulan itu ada dua metode. Metode ru'yat ini yang diajarkan oleh Rasul, sumu li ru'yati waftiru li ru'yatihi. Jadi berpuasalah apabila melihat hilal dan berbukalah itu apabila melihat hilal. Tapi ada juga yang mendasarkan juga pada hadis Rasul yang mengatakan Ma'alaikum fakturulah. Apabila tertutup oleh awan, maka fakturulah, perkirakan. Nah, perkirakan ini memang ada yang kemudian menafsirkan itu diistikmalkan. Fakmilu iddata salasin, maka genapkanlah itu menjadi 30 hari kalau terhalang oleh bulan. Tapi ada juga yang memahami fakturalah ini memberikan peluang untuk diperkirakan. Nah, diperkirakan terkait dengan hisab. Karena peredaran bulan mengitari bumi itu kemudian bisa dihitung secara akurat. Ini berkembang kemudian metode hisab. Dan dua-duanya ini dimanfaatkan oleh umat Islam. Nah, ru'yat ini tidak bisa serta-merta kita gunakan untuk penentuan awal bulan. Dalam hadis dicontohkan bahwa ketika ada seorang Arab Badui melihat hilal, dia tidak kemudian mengumumkan ke orang-orang, saya melihat bulan, tidak. Tapi dilaporkan kepada Rasul, kemudian Rasul yang menetapkan. Ya, besok
itu memulai puasa. Itu yang namanya isbat. Dan kita menggunakan para pengamal ru'yat itu selalu ada isbat. Baik itu sebut saja pada kelompok sendiri ataupun secara nasional. Secara nasional itu sidang isbat. Jadi kalau kita lihat praktek ru'yat, para peru'yat itu biasanya yang sebut saja peru'yat yang resmi yang nantinya dilaporkan kepada Menteri Agama, itu biasanya didampingi oleh hakim agama. Hakim dari pengadilan agama. Ketika peru'yat ini melihat hilal, tidak kemudian dia melaporkan sendiri. Dia laporkan dulu kepada otoritas. Dalam hal ini hakim agama di lokasi tersebut. Kemudian akan disumpah. Akan disumpah apakah benar yang dilihatnya itu hilal. Dan ini yang kemudian nanti akan dilaporkan secara nasional ke Kementerian Agama. Kemudian nanti Menteri Agama itu mengadakan sidang isbat, sidang penetapan. Nah, kemudian Menteri Agama mewakili pemerintah kemudian mengumumkan. Inilah prosedur terkait dengan metode ru'yat. Di lain pihak, saudara-saudara kita juga ada yang mengamalkan hisab. Tidak perlu ru'yat, kemudian berdasarkan hisab saja, kemudian menentukan awal bulan. Tapi jangan dikira bahwa hisab itu hitungan-hitungannya kemudian bisa langsung menentukan awal bulan. Tidak. Pasti memerlukan suatu kriteria. Tinggi bulan sebut saja 1,5 derajat. Kemudian jarak bulan matahari sekian derajat. Umur bulan sekian derajat. Nah, itu yang menjadi dasar apakah sudah dianggap masuk pada awal bulan atau belum. Nah, ini yang sering menjadi perbedaan, termasuk yang baru-baru ini saja, ini Muharram ini ada 2 versi. Ada yang mengatakan awal Muharram ini hari Kamis tanggal 20, ada kalender yang lain mengatakan 1 Muharramnya jatuh hari Jumat. Itu hanya karena perbedaan kriteria. Jadi hisab memerlukan kriteria, dan sesungguhnya kriteria ini juga bergantung juga dari otoritasnya. Apakah otoritas ormas atau dalam konteks nasional tentu otoritas pemerintah. Dan ini kemudian dibuatkan kalender. Nah, sekarang sudah saatnya untuk mempersatukan umat, kita perlu adanya upaya mencari titik temu untuk mengakhiri dikotomi antara hisab dan ru'yat ini. Nah, saya mulai membahas terkait dengan perkembangan teknologi ru'yatnya. Jadi, mengapa ru'yatul hilal yang digunakan? Rasulnya memberikan contoh sumu ru'yati tanpa menjelaskan alasannya. Tetapi secara astronomi, tadi sudah dijelaskan bahwa ru'yatul hilal itu sangat beralasan. Hilal adalah bulan sabit pertama yang teramati sesudah maghrib, dan itu pasti sebagai penentu awal bulan. Dan hilal adalah bukti paling kuat telah bergantinya periode fase bulan yang didahului oleh bulan mati yang dalam surat Yasin tersebut disebut kal urjunil qadim, seperti pelepah kurma yang kering, dan kemudian disusul oleh bulan mati. Ru'yatul hilal itu adalah masalah kontras antara cahaya hilal yang sangat tipis dan redup dengan cahaya syafaq atau cahaya senja yang cukup terang. Jadi jangan dibayangkan ru'yatul hilal itu seperti melihat bulan sabit di menara masjid yang tampak jelas. Hilal itu sangat tipis sekali. Dan inilah kondisi di langit barat itu kira-kira seperti ini. Ini kebetulan ilustrasinya gambar hilalnya itu sudah tinggi. Tapi dalam kondisi hilalnya masih rendah, hanya beberapa derajat, itu berarti hilal ini itu sangat tipis sekali, hanya seperti goresan tipis sekali. Sementara di latar depannya itu ada cahaya syafaq, cahaya senja yang masih terang. Makin dekat ke ufuk, ini cahaya senja atau cahaya syafaq itu makin terang. Padahal kalau dekat dengan ufuk, hilalnya ini sangat tipis sekali. Sehingga hilal ini harus mengalahkan cahaya ufuk ini supaya hilalnya itu terlihat. Jadi cahaya syafaq ini sebagai pengganggu. Sedangkan hilalnya ini ketika masih berada dekat ufuk itu sangat tipis sekali. Dan ini yang menjadi masalah kesulitan dalam melakukan
melakukan ru'yat. Dan sekarang kemudian ada teknologi untuk bisa melihat bulan sabit pada siang hari. Ini sesungguhnya bulan sabit siang hari itu bukan hilal. Mengapa bukan hilal? Walaupun seringkali itu secara dengan bahasa Inggris disebut sebagai crescent, tapi seringkali disebut daylight crescent, bulan sabit siang hari. Tapi crescent seringkali kemudian diterjemahkan juga sebagai hilal. Nah, bulan sabit siang hari itu bisa jadi sangat merupakan bulan tua. Ini yang contoh yang citra yang diperoleh Observatorium HOSA. Ini gambarnya sangat tipis sekali, hampir tidak terlihat. Itulah memang bulan yang umurnya atau yang dekat matahari itu sangat tipis. Atau saat terjadi ijtima, ini bulan sangat tipis sekali seperti ini. Atau memang betul-betul bulan muda, ini pun sama, tipis sekali seperti ini. Yang kita baru mengetahui itu bulan tua atau bulan saat ijtima atau bulan muda, ini kalau kita kombinasikan dengan data hisab, kapan terjadinya ijtima. Jadi dengan data itu kemudian kita mengetahui. Kalau hanya sekedar dari ru'yatnya saja, kita tidak bisa membedakan itu bulan tua atau bulan tepat saat ijtima atau bulan muda. Itu sebabnya bulan sabit siang hari ini tidak bisa dijadikan sebagai hilal dan tidak bisa dijadikan sebagai dasar penentuan awal bulan. Permasalahan fikihnya itu saya ilustrasikan seperti ini. Kalau ada astronom mengamati ini bulan sabit siang hari, sebut saja sekitar pukul 1 siang. Jadi posisi seperti ini kira-kira ini hampir di atas kepala. Jadi posisi sekitar pukul 1 siang. Kemudian astronom ini melaporkan saya melihat hilal. Dalam hadis dikatakan sumu li ru'yati faftiru li ru'yati. Berpuasalah apabila melihat hilal dan berbukalah apabila melihat hilal. Kalau itu terjadi pada bulan Ramadan, ini bermasalah. Pukul 1 siang ada yang melihat hilal, kemudian maka faftiru, maka berbukalah. Berbukalah, padahal itu masih siang hari. Nah, ini yang kemudian, dan kalau sudah terlihatnya hilal, itu dianggap sudah masuk bulan baru. Kalau itu di awal Ramadan, maka kalau ini dianggap sebagai hilal Syawal, itu akan bertentangan dengan dalil-dalil fikih yang lain terkait dengan buka puasa, kemudian nanti terkait juga dengan jumlah bilangan bulan puasanya tersebut. Nah, saya lanjut ke perkembangan ilmu hisab. Jadi jangan dikira bahwa pada zaman Rasul itu tidak mengenal ilmu hisab. Jadi ilmu hisab yang pertama kali yang dikenal itu adalah hisab urfi. Dan kalau orang mengatakan, kalau kita membaca hadis yang mengatakan bahwa umat kami adalah umat yang ummi, yang tidak bisa membaca dan menulis, tapi Rasul kemudian melanjutkan 1 bulan itu sekian dan sekian dengan memberikan isyarat, yaitu dengan memberikan isyarat jari yang bermakna 29 atau 30 hari. Itu menunjukkan bahwa Rasul itu tidak berarti tidak bisa menghitung. Memang ummi, tidak bisa menulis dan tidak bisa membaca. Tetapi menghitung bulan itu sudah dikenal oleh mereka. Tapi hitungan yang paling sederhana, yaitu bahwa 1 bulan itu 29 dan 30 hari. Tidak mungkin 28 dan tidak mungkin juga 31 hari. Nah, ini yang kemudian pada zaman Umar ketika sahabat-sahabat perlu membuat suatu kalender, itu kemudian hisab urfi ini yang digunakan. Jadi yang sekarang ini masih digunakan oleh kelompok Naksabandia, Sataria, kemudian ada beberapa kelompok yang lain, itu menggunakan hisab urfi. Hisab urfi itu berselang-seling. Jadi bulan-bulan ganjil itu 30, bulan-bulan genap itu 29. Jadi Muharram itu 30, kemudian Safar 29, Rabiul Awal 30, Rabiul Akhir itu 29 dan seterusnya. Ramadan itu selalu 30. Itu hisab urfi. Kemudian, dan ini yang paling sederhana. Kemudian ketika ilmu hisab itu sudah lebih maju lagi, sudah bisa menentukan saat terjadinya ijtima atau nyumunnya, maka kemudian berkembang hisab takribi. Ini seperti digunakan pada kitab-kitab lama, kitab-kitab falak yang lama, seperti kitab Sulam. Ini menggunakan takribi. Jadi dengan menentukan kapan terjadinya ijtima dan kapan maghribnya, itu kemudian dihitung umurnya. Sebut saja
ijtima'nya pukul 12 siang, maghribnya pukul 18. Berarti umur bulan 6 jam. Nah, maka secara takribi itu diperkirakan, takribi ini aproksimasi ya. Jadi secara aproksimasi atau takribi itu kemudian tinggi bulan diperkirakan 6 dibagi 2. Itu menjadi 3 derajat. Itu hisab takribi. Mengapa tinggi dibagi 2? Karena bulan itu mengitari atau tampak mengitari bumi itu atau katakan bergerak ke arah timur itu sekitar 12 derajat per harinya. 12 derajat per hari, 24 jam, atau 12 derajat per 24 jam. Jadi artinya setiap jamnya itu setengah derajat. Kalau itu umurnya 6 jam, berarti setengah dari 6 jam. Itu 3 derajat. Ini takribi. Kemudian ketika ilmu hisab sudah makin berkembang lagi, bukan hanya menghitung ijtimanya, tapi bisa menghitung posisi bulan, kemudian berkembang hisab dengan kriteria imkan ru'yat atau visibilitas hilal. Ini adalah data-data jangka panjang yang kemudian digunakan untuk menentukan kapan masuknya awal bulan dengan kriteria keterlihatan bulan atau visibilitas bulan. Dengan varian penyederhanaan dengan syarat minimal. Ini yang kita kenal sebagai wujudul hilal. Jadi sesungguhnya wujudul hilal itu kalau dilihat dari sejarah hisabnya, itu merupakan varian penyederhanaan dari kriteria imkan ru'yat. Jadi ini kalau biasanya kriteria imkan ru'yat atau visibilitas hilal itu menentukan berapa tinggi minimal bulan, kemudian jarak bulan dan matahari berapa derajat, tapi dengan imkan ru'yat ini disederhanakan. Yang penting bahwa syarat minimal itu bulan terbenam lebih lambat dibandingkan dengan matahari. Nah, lalu bagaimana kriteria dari hisab imkan ru'yat ini? Bahwa untuk melihat hilal itu sesungguhnya bukan hanya faktor posisi yang menentukan, tetapi juga harus diperhitungkan faktor cahaya hilal dan cahaya syafaq. Ini yang tadi disebut sebagai masalah kontras tersebut. Dan dengan perkembangan astronomi dari data pengalaman ru'yat jangka panjang, itu kemudian dapat dirumuskan kriteria visibilitas hilal atau imkan ru'yat. Ini imkan ru'yat itu artinya kemungkinan bisa diru'yat. Berupa persyaratan minimal untuk terlihatnya hilal. Untuk terlihatnya hilal ada 2 persyaratan. Jadi kalau kita lihat ilustrasi ini, untuk bisa hilal ini terlihat, itu ada 2 persyaratan. Pertama dari fisik hilalnya, yang kedua dari fisik gangguannya, itu cahaya syafaq. Jadi untuk bisa terlihat hilal, maka tebal dari hilal ini harus diperhitungkan. Tebalnya makin tebal itu berarti makin tinggi dari ufuk. Kemudian bisa juga dari umurnya. Semakin umurnya dihitung dari ijtima itu semakin tua, maka hilal ini akan semakin tebal. Sedangkan kalau dari segi efek gangguannya, semakin rendah ketinggiannya, berarti gangguan ini makin kuat, atau cahaya syafaqnya makin kuat yang bisa mengalahkan cahaya hilal yang masih tipis. Jadi ini yang jadi perhitungan dalam masalah kriteria. Kecerahan hilal, ini parameter yang digunakan adalah lebar sabit. Terkait dengan umur hilal, kemudian terkait juga dari jarak sudut bulan matahari atau disebut elongasi. Dengan kecerangan cahaya syafaq ini sebagai faktor pengganggu, parameter yang digunakan adalah tinggi hilal. Semakin tinggi berarti cahaya syafaqnya makin redup, potensi untuk terlihatnya semakin baik. Atau beda tinggi bulan matahari, atau beda azimut. Ini semakin jauh dari matahari, itu berarti semakin redup cahaya syafaqnya. Atau beda waktu terbenam bulan dan matahari. Nah, kriteria imkan ru'yat yang selama ini dikenal di Indonesia dan selama ini digunakan, itu yang dikenal sebagai kriteria MABIMS. Ini MABIMS adalah forum informal Menteri-Menteri Agama Brunei, Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Sekitar tahun 90-an itu menyepakati kriteria ini yang sampai saat ini digunakan. Walaupun belum disepakati secara bulat, tetapi sebagian besar ormas menerima kriteria ini, sehingga Kementerian Agama menerima kriteria ini.
tinggi bulan minimal 2 derajat, umur bulan minimal 8 jam, atau jarak bulan matahari minimal 3 derajat. Nah, dengan kriteria ini kalender yang digunakan oleh pemerintah, kemudian juga sebagian besar ormas, itu menetapkan 1 Muharram itu jatuh pada hari Kamis, tanggal 21 Agustus yang lalu. Tapi nanti akan saya tunjukkan dengan kriteria yang lain, itu ada ormas yang menentukan 1 Muharramnya jatuh pada hari Jumat, tanggal 21 Agustus. Jadi ada yang menyatakan tanggal 20 Agustus, ada yang menyatakan tanggal 21 Agustus. Nah, saat ini sedang diupayakan ada pembaruan dari kriteria yang disebut sebagai kriteria MABIMS tersebut. Dari data jangka panjang itu diperoleh bahwa elongasi atau jarak bulan matahari untuk terlihatnya hilal itu minimal 6,4 derajat. Dan kalau dibandingkan dengan data-data perhitungan selama 180 tahun, maka kemudian elongasi 6,4 derajat ini menjadi prasyarat juga untuk posisi hilal yang berada di atas ufuk. Kemudian dari segi data-data astronomi mengatakan bahwa untuk terlihatnya hilal minimal beda tingginya 4 derajat atau ketinggiannya minimal 3 derajat. Dari data yang lain juga sama, ini untuk keterlihatan hilal beda tingginya minimal 4 derajat atau tingginya minimal 3 derajat. Nah, mengapa sih perlu ada kriteria dalam penentuan awal bulan? Baik untuk ru'yat maupun hisab, itu ru'yat memerlukan verifikasi untuk menghindari kemungkinan ru'yat yang keliru. Ini banyak kasus ru'yat keliru itu bisa jadi karena ru'yatnya terlalu yakin dengan hitungannya, karena saat ini tidak ada ru'yat yang tidak membawa bekal hitungan atau tidak membawa bekal data hisab. Atau karena ketidakfahaman akan hilal itu sendiri. Saya tahun 90-an pernah mendapatkan informasi ada sekelompok keluarga Arab di Amerika, mereka sudah berbekal teleskop mengamati hilal waktu itu terkait dengan penentuan awal Ramadan dan awal Ramadan atau akhir Ramadan. Kemudian keluarga Arab tersebut melaporkan bahwa kami melihat hilal, padahal menurut data astronomi tidak mungkin hilal bisa dilihat karena bulan sudah terbenam. Ketika ditanya detailnya seperti apa, mereka mengatakan kami melihatnya dengan teleskop. Jadi dengan teleskop seolah-olah yakin itu betul-betul hilal. Ternyata setelah dikonfirmasi oleh astronom setempat di sana, yang dilihat itu bukan bulan sabit, tetapi itu planet Venus yang dengan teleskop walaupun untuk ukurannya kecil kemudian terlihat seperti bulan sabit. Jadi ini dengan adanya kriteria itu kemudian bisa diverifikasi untuk menghindari ru'yat yang keliru. Kemudian hisab juga tidak bisa menentukan masuknya awal bulan tanpa adanya kriteria. Nah, kriteria itu bisa menjadi dasar pembuatan kalender berbasis hisab yang dapat juga digunakan untuk perakiraan ru'yat. Dan kriteria ini penting. Rekomendasi Fatwa Majelis Ulama tahun 2004 itu mengatakan bahwa Majelis Ulama agar mengusahakan adanya kriteria penentuan awal Ramadan, Syawal, dan Zulhijjah untuk dijadikan pedoman bagi Menteri Agama dan membahasnya bersama dan ormas Islam dan para ahli terkait. Ini sampai dengan tahun 2014 itu belum ada tindak lanjutnya, maka kemudian saya pernah berkirim surat ke Majelis Ulama untuk mengingatkan ini sudah 10 tahun belum ada rekomendasi. Baru pada tahun 2015, Majelis Ulama bersama Kementerian Agama mengumpulkan pakar-pakar, kemudian untuk merumuskan kriteria ini untuk diajukan pada waktu ada pertemuan Komisi Fatwa Majelis Ulama untuk bisa merumuskan ini. Dan tim waktu itu mengusulkan suatu rekomendasi terkait dengan kriteria, tapi Majelis Ulama waktu itu Komisi Fatwanya belum memutuskan.
Dan mengapa kriteria atau seperti apa kriteria yang kita perlukan? Pertama, kriteria harus didasarkan pada dalil syar'i. Sumu li ru'yat waqtiru li ru'yati. Artinya awal bulan mestinya terkait dengan keterlihatan hilal. Dan juga didasarkan pada hasil kajian astronomi. Data-data astronomi ini mestinya berapa derajat sih untuk bisa terlihatnya hilal. Walaupun ini tentu tetap saja masih ada berbagai versi, tetapi minimal dasar ini harus digunakan. Dan kriteria harus mengupayakan titik temu antara pihak-pihak yang terkait, antara pengamal hisab dan pengamal ru'yat, karena tujuannya kita ingin mengupayakan ada satu sistem kalender yang bisa mempersatukan umat. Nah, bisakah kriteria itu diadopsi sepihak? Tidak bisa. Kita menginginkan adanya persatuan, maka kriteria tidak boleh sepihak. Tidak boleh pemerintah saja yang mengumumkan atau mengambil kriteria yang digunakan oleh salah satu ormas. Nah, jadi kalau kriteria itu hanya sepihak, ya sepertinya seperti kejadian sekarang ini. Kalender Muhammadiyah menggunakan kriteria sendiri, kalender NU menggunakan kriteria sendiri, kalender Persis menggunakan kriteria sendiri. Nah, ini yang sedang kita upayakan supaya ada titik temu. Lalu bagaimana mempersatukan kalender Islam? Perlu difahami bahwa satu sistem kalender itu mensyaratkan 3 hal. Harus ada otoritas tunggal, harus ada kriteria tunggal yang disepakati, harus ada batas wilayah yang disepakati. Dan itu berlaku untuk semua sistem kalender. Contohnya kalender Masehi. Kita mengatakan kalender Masehi sekarang sudah mapan. Natal itu selalu 25 Desember. Tapi dulu 25 Desember di Inggris dan 25 Desember di Roma itu berbeda karena kriterianya berbeda. Di Inggris masih menggunakan kriteria lama, kriteria Julian, sedangkan di Roma sudah menggunakan kriteria baru, kriteria Gregorian atau Gregorius. Nah, waktu itu bedanya itu sampai dengan 12 hari antara Natal di Inggris dengan Natal di Roma karena kriterianya beda. Tahun 1792 itu kemudian disepakati Inggris mengikuti kriteria Gregorius karena kriteria Gregorius itu didasarkan pada kriteria astronomi. Jadi kalender Masehi pun itu ada suatu proses. Prosesnya lama sekali. Mulai tahun 1582 itu ditetapkannya kriteria Gregorius, baru tahun 1792 di Inggris mengadopsi kriteria Gregorius. Kemudian baru tahun 1925 itu batas wilayah yang melewati Lautan Pasifik itu disepakati secara global. Nah, kalender Islam juga sama. Persoalan sekarang, kita belum mempunyai satu sistem kalender yang mapan, karena otoritasnya ini belum tunggal. Di tingkat nasional saja, itu masing-masing ormas menganggap sebagai otoritas sendiri-sendiri. Pimpinan Pusat Muhammadiyah mengumumkan sendiri, PBNU mengumumkan sendiri, PP Persis mengumumkan sendiri, itu otoritasnya beda-beda. Kemudian kriterianya, Muhammadiyah punya kriteria wujudul hilal, NU punya kriteria 2 derajat, Persis mempunyai kriteria tinggi minimal 3 derajat, elongasi 6,4 derajat. Batas wilayah saja yang baru disepakati. Seluruh wilayah Indonesia itu dianggap sebagai satu wilayah hukum atau wilayah hukmi. Nah, tahun 2017 ada seminar internasional yang dihadiri oleh perwakilan dari negara Brunei, Indonesia, Malaysia, Singapura, dan juga dari Yordan. Itu disepakati 3 hal. Pertama, diusulkan 3 hal. Pertama, kriteria awal bulan itu adalah elongasi 6,4 derajat dan tinggi bulan minimal 3 derajat pada saat maghrib di kawasan barat Asia Tenggara. Dan batas tanggal internasional itu dijadikan sebagai batas tanggal kalender Islam global. Dan diharapkan ada otoritas tunggal. Di tingkat global itu ada organisasi kerjasama Islam. Ini dianggap sebagai otoritas kolektif. Kemudian di tingkat regionalnya itu sudah ada otoritas Forum Menteri-Menteri Agama yang disebut sebagai MABIMS untuk Menteri-Menteri Agama Brunei, Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Dan di tingkat nasional mestinya pemerintah ini dianggap sebagai otoritas tunggal karena secara de facto pemerintah yang mengumumkan hari-hari libur terkait juga dengan hari-hari besar Islam. Nah, ini menjadi
bagaimana sih nanti kriteria itu diterapkan? Saya memberikan contoh, ini kasus yang sempat ramai, Idul Fitri 1432 tahun 2011. Pada waktu itu kondisinya seperti ini. Tinggi bulan di Indonesia itu sudah di atas ufuk. Ini digambarkan dengan garis tanggal ketinggian bulan 0 derajat. Itu wilayah Indonesia semuanya sudah di atas ufuk. Kriteria yang digunakan oleh pemerintah dan sebagian besar ormas itu minimal tinggi bulan 2 derajat. Itu garisnya ini. Pada waktu itu Indonesia belum memasuki. Nah, atas dasar ini pada waktu itu sidang isbat memutuskan karena belum memenuhi kriteria, maka 1 Syawal waktu jatuhnya tanggal 31 Agustus. Tapi Muhammadiyah dengan berdasarkan kriteria wujudul hilal itu memutuskan tanggal 30 Agustus. Nah, ini yang menjadi sebab terjadinya perbedaan pada waktu itu. Nah, bagaimana untuk Ramadan, Syawal, dan Zulhijjah yang baru lalu? Ini awal Ramadan yang lalu, ini kriteria wujudul hilal yang digunakan oleh Muhammadiyah, kemudian ini kriteria 2 derajat yang digunakan oleh pemerintah dan oleh NU dan ormas-ormas yang lain, menyatakan dua-duanya Indonesia sudah masuk, baik itu kriteria wujudul hilal maupun kriteria 2 derajat. Sehingga waktu itu sepakat bahwa awal Ramadan itu jatuhnya tanggal 24 April. Ada yang berbeda pada kalender Persis, ini kalender ormas Persis Persatuan Islam. Tinggi bulan 3 derajat, elongasi 6,4 derajat. Indonesia belum masuk. Jadi kalau berdasarkan kalender Persis, itu awal Ramadannya jatuhnya tanggal 25 April. Tetapi alhamdulillah pada saat sidang isbat kemudian disepakati, Persis juga mengikuti keputusan pemerintah untuk bersama-sama mengawali Ramadannya tanggal 24 April. Inilah yang pentingnya ketika otoritas itu bisa disepakati, walaupun masih ada terjadi perbedaan kriteria seperti ini, itu insya Allah masih bisa dipersatukan. Nah, Syawal ini posisinya cukup bagus. Kriteria wujudul hilal sudah terpenuhi, kriteria 2 derajat juga sudah terpenuhi, kemudian kriteria minimal tinggi 3 derajat, kemudian elongasi 6,4 derajat juga terpenuhi. Jadi sepakat semua kriteria yang digunakan di Indonesia, 1 Syawal waktu itu jatuhnya sepakat, yaitu tanggal 24 Mei. Dan yang menarik waktu Idul Adha yang lalu, ini juga seluruh kriteria itu terpenuhi sehingga awal Zulhijjah itu disepakati tanggal 22 Juli dan Idul Adha jatuh tanggal 31 Juli. Dan ini posisi bulan pada waktu itu cukup tinggi, 9 derajat, sehingga banyak pengamat yang melaporkan melihat hilal, dan juga ada laporan citra dengan menggunakan teleskop sehingga meyakinkan awal Ramadan itu disepakati. Awal Zulhijjah itu disepakati dan Idul Adha waktu itu sepakat, baik itu di Indonesia maupun di Arab. Jadi dengan menggunakan garis tanggal dengan beberapa kriteria, kita bisa melihat potensi untuk terjadinya perbedaan atau terjadinya persatuan kalau kriteria itu belum disepakati. Nah, kondisi yang saat ini dengan masih beragam kriteria tersebut sampai dengan tahun depan masih aman. Kita akan mengawali awal Ramadan, Syawal, dan Zulhijjah, insya Allah akan bersamaan. Tetapi kalau kriteria ini belum ada kesepakatan, tahun 1443 atau 2022, itu mulai lagi Ramadan akan berbeda. Nah, kita berharap dalam waktu 1 tahun, ini ormas-ormas Islam sudah bisa mencapai kesepakatan untuk bisa nantinya menentukan awal Ramadan, Syawal, dan Zulhijjah secara seragam, dan juga disepakati adanya otoritas tunggal baik di tingkat nasional maupun di tingkat regional. Saya kira demikian dan saya kembalikan lagi kepada moderator. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Prof. Thomas Jamaluddin atas pemaparan materinya yang sangat menarik ya, terkait dengan penentuan awal bulan, dan lebih spesifik lagi tadi lebih banyak membahas penentuan awal di bulan seperti di bulan Ramadan dan bulan Syawal. Nah,
Saya di sini melihat dari para sahabat komunitas Pelita Al-Quran banyak sekali pertanyaan-pertanyaan ya, baik yang mengajukan pertanyaan melalui media Q&A dan satu lagi berkaitan yang raise hand gitu ya. Nah, beberapa menit ke depan mungkin saya berikan kesempatan bagi para sahabat komunitas Pelita Al-Quran yang ingin bertanya ya. Saya lebih mudahnya lagi saya mungkin lihat dulu dari chat forum dulu ya. Di sini sudah ada beberapa pertanyaan, mungkin saya pilih yang merepresentasikan yang sangat erat kaitannya dengan tema kita pagi hari ini gitu ya. Baik, pertanyaan pertama di sini dari Mbak Rosmalita ya, yaitu pertanyaannya, mengapa di Indonesia penentuan awal bulan dengan melihat ru'yat hanya di bulan Ramadan saja? Bukankah seharusnya setiap penentuan awal bulan Hijriyah dilakukan ru'yat gitu? Mengingat selalu berubah penentuan awal bulan Hijriah ini. Ya, itu pertanyaan yang pertama, Prof. Thomas ya. Langsung dijawab. Ya, boleh Prof. Langsung dijawab ya. Ya. Sesungguhnya ru'yat itu tiap bulan dilakukan. Hanya saja yang memang dilaporkan kepada Kementerian Agama, kemudian diisbatkan itu hanya 3 bulan saja, Ramadan, Syawal, dan Dzulhijjah. Saudara-saudara kita di PBNU itu setiap bulan melakukan, dan mereka membuat ikhbar atau pengumuman setiap hasil ru'yat seperti awal Muharram yang lalu. Lajnah atau katakan lembaga Falakiyah PBNU itu mengumumkan ada ru'yat dilakukan oleh siapa, kemudian di mana, maka kemudian 1 Muharram diputuskan itu hari Kamis tanggal 20 Agustus misalkan. Dan itu mereka melakukan setiap bulan. Memang yang versi nasionalnya yang diisbatkan oleh Menteri Agama itu hanya 3 bulan tersebut. Ya. Baik ya, terima kasih atas jawabannya Prof. Jadi jelas ya bahwa sejatinya perhitungan gitu ya maupun ru'yat yang dilakukan itu setiap bulan ya. Tapi ada beberapa bulan-bulan tentu yang perlu ditekankan gitu. Seperti contohnya di bulan Ramadan, kemudian penentuan awal Syawal dan penentuan awal bulan Dzulhijjah, karena di bulan-bulan tersebut ibadah-ibadah yang dilakukan umat muslim yang lebih dominan gitu, yaitu puasa, Idul Fitri dan ibadah haji, seperti itu ya. Terus kemudian pertanyaan yang kedua ya, masih dari forum Q&A. Di sini pertanyaannya adalah mengenai upaya untuk menyatukan sistem kalender di Indonesia. Tadi sempat juga sudah disinggung gitu ya. Kira-kira bagaimana itu prediksi ke depan, apakah usaha untuk menyatukan sistem kalender di Indonesia ini apakah suatu kemustahilan atau masih ada peluang gitu Prof? Dan yang kedua, bagaimana cara menyatukan pandangan-pandangan yang berbeda di dalam diri umat ini terkait dengan penentuan waktu ini? Ya, itu pertanyaan yang kedua. Ya, kalau saya mengikuti perkembangan bagaimana sih dinamika upaya kita menyatukan. Sampai dengan tahun 90-an, saya melihat ketika saya diundang oleh berbagai ormas, itu terlihat masih sangat kaku. Masih ada kecenderungan masing-masing ormas membela kriterianya atau membela metodenya. Ada yang mengatakan metode ru'yat adalah metode yang diajarkan oleh Rasul. Selebihnya itu berarti tidak mengikuti sunnah. Ada yang mengatakan lagi metode hisab itu adalah metode yang paling maju. Ru'yat itu dianggapnya sudah ketinggalan zaman. Itu dalam forum-forum itu tampak sekali perbedaan seperti itu. Dan pada waktu itu saya membaca juga skripsi-skripsi yang dilakukan oleh mahasiswa. Masih ada yang sebetulnya menggali, mengulik lebih dalam lagi dalil untuk ru'yat. Dalilnya bla 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 bla, maka seharusnya ru'yat ini yang paling kuat. Ada lagi skripsi yang dilakukan oleh pengamal hisab. Dalilnya bla 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 ini, maka hisab itu adalah yang paling kuat. Itu tahun 90-an. Tapi tahun 2000-an saya melihat sudah ada pergeseran, terutama generasi mudanya. Generasi mudanya dengan wawasan yang lebih terbuka, dengan diskusi-diskusi yang lebih cair, sekarang mulai ada kecenderungan untuk lebih cair lagi diskusinya. Masing-masing ormas tidak lagi bersikukuh dengan metodenya. Kita dengar misalkan masyarakat kita di
Nahdlatul Ulama NU. Ketua lembaga falakiyahnya almarhum Pak Ghazali, Kiai Ghazali itu mengatakan NU harus beralih pada ru'yat yang berkualitas. Artinya ru'yat yang betul-betul dipandu kualitasnya. Kalau ru'yat itu sebut saja meragukan, itu PBNU berani menolak, termasuk dalam sidang isbat. Dan Muhammadiyah pun sekarang sudah mulai bergeser. Mereka sudah mengkaji sistem kalender yang baru lagi, tidak lagi bersikuku dengan wujudul hilal terkait dengan misalkan kalender global. Dan untuk awal Muharram ini, saya juga melihat di media sosial ada disebar juga mulai kalender global versi Muhammadiyah yang merujuk dari sistem kalender yang ditawarkan oleh Kongres Penyatuan Kalender di Istanbul tahun 2016 yang lalu. Artinya masing-masing sudah mulai bergeser, dan mudah-mudahan pergeseran ini yang tidak lagi kaku dengan metode dan kriteria yang lama, itu bisa diupayakan untuk mencapai titik temu. Kata kuncinya adalah kesepakatan. Kemudian kapan itu terjadi? Semoga sampai dengan tahun depan kita bisa mendapatkan satu kesepakatan, dan saya juga sudah berkomunikasi dengan Menteri Agama. Menteri Agama juga bersedia untuk memperkuat lagi upaya untuk bisa mencari titik temu di antara ormas-ormas Islam. Mudah-mudahan tahun depan ini kita bisa mencapai, paling lambat tahun depan kita mencapai kesepakatan, sehingga tahun 2022 atau 1443 kita tidak lagi mengalami perbedaan seperti tahun-tahun sebelumnya. Baik, terima kasih Prof atas jawabannya ya. Jadi intinya adalah upaya untuk penyatuan kriteria itu sudah sering kali dilakukan ya. Cuman karena masih ada egosentris di masing-masing lembaga, itu sampai saat ini masih agak susah ya. Tapi sejauh ini sudah berupaya bagaimana untuk menyatukan kaum muslimin terkait dengan kriteria awal bulan ini gitu. Kemudian pertanyaan yang ketiga masih dari forum Q&A. Di sini bagaimanakah temuan teknologi terkini terkait dengan metode hisab dan ruqyat ini? Apakah teknologi terkini atau penemuan teknologi terkini ini akan menjadi katalis pemersatu gitu? Dan seperti apa perkembangan teknologi saat ini, Prof? Mungkin dari segi metode hisabnya seperti apa perkembangannya, terus kemudian dari segi ruqyatnya itu seperti apa gitu, perkembangan teknologinya? Ya, sekarang sudah sangat maju sekali, termasuk terutama anak-anak mudanya dari semua ormas ya. Dulu ada ormas yang hanya fokus pada perhitungan saja. Sekarang mereka sudah asik bermain dengan teleskop. Dulu ada orang yang asik dengan ru'yatnya saja, sehingga kadang-kadang ru'yatnya keliru, ya didasarkan hanya pada sumpah saja. Tapi sekarang juga mereka jago-jago dalam menggunakan aplikasi-aplikasi astronomi. Jadi dengan hisab sekarang aplikasi astronomi sudah banyak sekali. Orang awam pun sekarang sudah bisa mengakses sendiri. Yang paling mudah misalkan stellarium. Stellarium itu sekaligus dengan animasi bagaimana ketampakan hilalnya pada posisi seperti apa saat matahari terbenam. Silakan aja browsing di internet stellarium. Itu orang awam pun bisa mensimulasikan posisi bulan pada setiap awal bulan. Hanya nanti kemudian kriterianya memang perlu dipelajari lagi. Dari segi teknologi hisab sekarang sudah sangat akurat, karena perhitungan pergerakan bulan itu sampai dengan detik demi detik itu sudah cukup akurat. Ini dibuktikan ketika terjadinya gerhana matahari. Itu sampai dengan detik-detiknya bisa diperhitungkan kapan gerhana matahari itu terjadi. Fase totalnya atau fase cincinnya itu sudah sangat akurat sekali. Lalu bagaimana dengan perkembangan hisab ru'yatnya? Sekarang teknologi untuk ru'yat itu juga sangat maju. Sekarang banyak komunitas-komunitas astronomi di banyak wilayah, mereka sudah punya teleskop,
mereka sudah paham teknik-teknik pengamatan hilal, sehingga mereka sering kemudian berbagi citra satelit dengan kamera digital atau kamera CCD dilengkapi dengan teleskop, kemudian dilengkapi juga dengan perangkat lunak pengolah citranya. Mereka sudah bisa sebut aja stacking, ya, menumpuk citra satelit, citra hilal yang redup sekali, itu kemudian bisa sampai dengan puluhan frame dikumpulkan, ditumpuk, kemudian dengan olah citra untuk meningkatkan kontras. Jadi ini dari segi teknologi hisab dan teknologi ru'yat itu sekarang sudah semakin maju, dan generasi muda dari semua ormas di Indonesia sekarang sudah mulai menguasai, sudah saling berbagi informasi, saling berdiskusi. Tanda-tanda bagus untuk nantinya kita bisa mencapai titik temu, baik sesama hisab maupun sesama ru'yat maupun antara pengamal hisab dan pengamal ru'yat. Generasi muda ini sebagai penggeraknya. Ya, baik Prof. Terima kasih atas jawabannya. Berarti perkembangan teknologi itu sudah mengglobal ya Prof ya? Bukan hanya teknologi-teknologi yang dimiliki oleh ormas kita aja gitu, ormas lokal kita, tapi secara global gitu sedunia ini apakah juga punya turut andil juga gitu ya? Ya misalkan orang-orang di dunia sana gitu ya, astronom-astronom di dunia sana di luar Indonesia itu apakah juga punya concern terkait dengan metode hisab dan ruqyat ini, perkembangan teknologinya, dari perkembangan teknologinya. Ya, dan teknologi atau fasilitas internet ini juga sangat membantu untuk komunikasi global ya. Jadi secara global itu ada beberapa forum yang melaporkan hasil ru'yat di berbagai negara. Ada ICOP, International Crescent Observation Program. Kemudian ada juga grup yang lain lagi terkait dengan Crescent Observation atau kata pengamatan hilal. Masing-masing melaporkan, kemudian juga kalau mereka mendapatkan citra hilalnya, kemudian mereka juga melaporkan kami melihat hilal di daerah ini, posisi hilal sekian derajat. Nah, salah satu yang menarik itu adalah awal Syawal yang lalu. Ketika di Indonesia tidak bisa melihat hilal dalam arti secara fisik dipotret dengan teleskop dan kameranya karena memang sangat tipis, tapi di Arab Saudi itu kemudian ada yang melaporkan dan itu memberikan citra hilalnya sangat-sangat tipis. Jadi beralasan kalau kemudian komunitas pengamat hilal ini bisa saling berbagi informasi, dan ini yang kemudian juga memberikan semangat pada generasi muda, khususnya komunitas-komunitas astronomi, untuk terus memburu hilal, untuk mendapatkan informasi-informasi yang terbaru. Baik, terima kasih Prof atas jawabannya ya. Kemudian pertanyaan berikutnya di sini, saya coba beralih, kalau tadi kita banyak membahas mengenai awal penentuan bulan gitu ya. Di sini ada salah satu pertanyaan yang menarik juga, yaitu berkaitan dengan penentuan waktu sholat gitu, terutama di waktu subuh ya. Yaitu pertanyaannya, bagaimanakah penentuan waktu subuh gitu Prof? Jadi kan biasanya ada orang yang waktu subuhnya itu agak bergeser gitu. Misalkan sekitar 15 sampai 20 menit baru subuh, atau di sini penentuan fajar. Nah, itu bagaimana gitu terkait dengan penentuan kita untuk melaksanakan sholat subuh, kriterianya Prof? Ya, ini juga sering menjadi kebingungan bagi umat sekarang ini. Awal-awal tahun 2000-an atau akhir tahun 90-an itu ada juga komunitas kiblati ya, yang mengklaim bahwa awal subuh di Indonesia itu terlalu siang. Karena mereka berdalilnya, perbedaannya karena dalil. Kalau yang kita gunakan Kementerian Agama dan komunitas, katakan ormas-ormas, itu menggunakan dalil bahwa subuh itu adalah cahaya yang pertama yang muncul. Dan itu diambil dalam konteks cahayanya masih tipis berwarna putih. Sedangkan dari komunitas kiblati itu mengatakan subuh itu mestinya sudah agak kekuning-kuningan.
Nah, itu ya kemudian mereka mengatakan beda sampai lebih dari 10 menit. Itu hanya perbedaan dalil. Dari Aisyah mengatakan bahwa dulu perempuan-perempuan Muslim ikut berjamaah bersama Rasulullah. Dan selesai berjamaah, mereka pulang ke rumah masing-masing, itu tidak saling mengenal karena masih gelap. Artinya subuh itu memang masih gelap. Tapi fajar sudah terlihat. Ini yang kemudian dijadikan dasar berdasarkan pengamatan para ahli falak dulu, itu subuhnya minus 20 derajat posisi mataharinya. Kemudian belakangan ada juga yang mengatakan bahwa subuh kita terlalu awal. Itu didasarkan pada data-data ru'yat menggunakan SQM, Sky Quality Meter. Jadi pengukuran cahaya di ufuk timur dengan menggunakan perangkat yang disebut sebagai SQM. Nah, ini perbedaannya adalah perbedaan dari segi pemahaman fisik dari fajar tersebut. Perlu difahami bahwa pengamatan fajar itu bisa juga terganggu oleh polusi cahaya. Jadi data-data yang sebagian disajikan oleh beberapa teman itu terindikasi terkontaminasi oleh polusi cahaya. Akibatnya, fajar yang mestinya tampak sudah pada ketinggian minus 20 derajat, itu baru tampak pada ketinggian minus sekitar 13 atau 14 derajat. Itu bedanya bisa sampai dengan 20 menit. Jadi ini yang menjadi pembeda. Kementerian Agama pernah melakukan konfirmasi pengamatan di Labuan Bajo. Labuan Bajo di NTT, itu tergolong langitnya masih jauh dari polusi cahaya, atau polusi cahayanya masih minim. Dan itu mengkonfirmasi ketinggian matahari minus 20 derajat, itu fajar sudah tampak. Ini dengan menggunakan kamera DSLR dan juga dari pengukuran SQM. Jadi saya kira umat tidak perlu ragu terkait dengan kriteria yang saat ini dipakai khususnya oleh Kementerian Agama dan beredar pada jadwal-jadwal sholat yang banyak digunakan, yaitu pada ketinggian minus 20 derajat di wilayah Indonesia. Ya. Baik, terima kasih Prof atas jawabannya. Tadi sudah banyak kita berdiskusi ya terkait dengan penentuan awal waktu, baik itu pelaksanaan ibadah Ramadan maupun Idul Fitri dan kemudian yang berkaitan dengan ibadah sholat ya. Ya, bagi para sahabat pelita Al-Quran yang bertanya secara langsung atau secara live, dipersilakan untuk mengangkat tangan. Apakah ada? Ya, sepertinya belum ada yang bertanya lewat. Oh, ini ada yang raise hand ya di sini ya. Ada 2 orang ya. Nah, silakan di Dr. Wahyudi ya, mungkin saya persilakan. Ya. Assalamualaikum, apakah dengar? Ya, waalaikumsalam. Ya, terima kasih. Untuk Prof. Jamaluddin, itu apakah mungkin ya metode ru'yah itu bertemu di metode hisab? Artinya pada posisi 0 derajat itu kita sudah bisa melihat begitu. Pada wujudun hilal ya, misal 0 derajat atau 0,1 derajat gitu. Kita dengan teknologi yang sangat-sangat canggih nanti, mungkinkah itu bisa terlihat hilal? Sehingga penyatuan itu berada di wujudun hilal, 0,1, 0,2, karena secara hitungan memang sudah wujud hilalnya begitu. Kemudian yang kedua, saya ingin ingatkan dengan teman-teman, mungkin kita sering dikritik oleh tetangga ya, dengan orang lain, orang liberal, orang Kristen, mengapa umat Islam itu selalu berbeda, ya hari rayanya berbeda, ini nggak pernah akur begitu. Itu saya sudah tulis juga di chat, bahwa penanggalan Hijriah itu mengedepankan keadilan. Ada 12 anak, ya, namanya Muharram, ya, terus ada 12. Yang Masehi itu ada 12 anak juga, namanya Januari sampai Desember. Nah kalau Masehi itu enak saja dia membagi anak-anaknya zalim dia.
Februari itu dianaktirikan cuma 28, 29 hari dikasih, ya. Januari dikasih 31, Februari dianaktirikan, ada yang 30, ada yang seenaknya saja. Nah, kalau Hijriah dia ingin semua bulan itu adil rata, ya. Dengan jatah yang ada itu dibagi rata. Itulah sebabnya maka perbedaan sedikit itu menimbulkan perbedaan 1 hari jadinya. Jadi karena kita ingin adil, ingin hati-hati, maka terjadilah seperti ini. Bukannya kita menggampangkan begitu sehingga timbul kesepakatan. Karena ritual Ramadan, ritual Syawal itu kan betul-betul harus kita yakini bahwa itu pas waktunya berdasarkan kehendak Tuhan. Ini masalahnya kan di situ. Kalau kita hanya kesepakatan duniawi, kita bisa menggunakan seperti Masehi itu, kesepakatan duniawi namanya. Nah, ini kita ingin meraih kesepakatan yang kontak langsung dengan Tuhan, dengan Allah. Kapan harinya itu? Hari ini atau besok? Kan begitu masalahnya. Itulah terjadi perbedaan. Begitu adilnya kita, begitu hati-hatinya kita, supaya kita sesuai dengan kehendak Allah. Jadinya seperti ini begitu. Jadi ini saran saja kalau saudara-saudara kita diserang, umat Islam, kok belum bisa bersatu. Inilah karena kita ingin adil, seadil-adilnya. Sehingga ya ribut terus. Oke, begitu aja. Terima kasih. Baik. Ya, dipersilakan. Ya. Pertanyaan pertama, apakah mungkin titik temunya pada wujudul hilal? Secara astronomi tidak mungkin. Karena ru'yat itu tidak mungkin dengan teknologi saat ini. Hilal yang sangat rendah, 2 derajat pun itu tidak mungkin. Karena di bawah 3 derajat itu bulan sabit sangat tipis sekali dan tidak mungkin mengalahkan cahaya syafaq. Teknologi yang biasa dipakai astronomi adalah teknologi dengan filter, seperti untuk pengamatan bulan sabit siang hari. Cahaya birunya, cahaya biru langit itu difilter menggunakan filter inframerah. Hingga cahaya biru langitnya itu ditekan atau diserap oleh filter, cahaya hilalnya itu diteruskan atau cahaya bulan sabitnya diteruskan. Maka pada siang hari bisa memotret bulan sabit yang sangat-sangat tipis. Tetapi ketika itu saat maghrib, cahaya syafaq itu panjang gelombangnya hampir sama dengan cahaya dari hilal. Sama-sama pantulan atau hamburan dari cahaya matahari. Jadi menggunakan filter inframerah, itu dua-duanya bisa diteruskan. Tidak ada yang diserap. Jadi dari segi kontras itu juga tidak mungkin cahaya syafaqnya itu ditekan kemudian dimunculkan cahaya hilalnya. Jadi dari segi teknologi ru'yatnya itu tidak mungkin pada titik temunya pada kriteria wujudul hilal. Lalu pada kriteria seperti apa? Ya pada kriteria visibilitas hilal. Karena visibilitas hilal itu mengupayakan mencari titik temu pada ketinggian berapa derajat hilal itu bisa teramati. Pada rekomendasi Jakarta itu diusulkan kriteria 3 derajat, kemudian elongasi 6,4 derajat. Turki, ini yang sedang jadi wacana di Muhammadiyah untuk bisa digunakan, itu menggunakan kriteria minimal 5 derajat, elongasi 8 derajat. Jadi sekarang wacana untuk pada titik temu wujudul hilal itu tampaknya tidak realistis digunakan sebagai titik temu, tapi titik temunya masing-masing maju. Wujudul hilal maju, kriteria 2 derajat maju, mungkin titik temunya pada ketinggian sekian derajat, elongasi sekian derajat. Itu yang sedang diupayakan. Mudah-mudahan dalam 1 tahun ini sudah ada upaya titik temu sehingga kriteria yang bisa diterapkan baik itu nasional, regional atau global bisa disepakati. Kemudian yang kedua terkait dengan pertanyaan dari saudara-saudara kita yang masih mempertanyakan mengapa umat Islam selalu berbeda. Dan ya jawabnya bisa juga dari aspek keadilan seperti itu bahwa memang kalender Islam itu ditentukan berdasarkan posisi dan juga ketampakan hilal yang memang saat ini belum ada kesepakatan. Tapi itu bukan hanya pada kalender Islam. Kalender Masehi pun pada zamannya itu juga mengalami
perbedaan-perbedaan, dan itu wajar dalam proses kita mencari titik temu. Dan saya kira sebentar lagi ini juga dengan makin terbukanya wawasan generasi muda kita bisa mendapatkan satu titik temu nantinya untuk bisa melahirkan kalender yang mapan. Saya kira demikian. Terima kasih. Ya, terima kasih Prof. Thomas atas jawabannya. Jadi sangat penting sekali ya para generasi muda ini untuk mempelajari ilmu astronomi. Gitu. Karena ilmu astronomi ini merupakan ilmu yang ilmu klasik, tapi saat ini mungkin langka dan bisa dikatakan jarang gitu orang yang mempelajari ilmu astronomi gitu ya. Karena untuk mempelajari ilmu astronomi ini perlu observasi, perlu kekuatan teori yang sangat baik gitu. Dan harapannya ada generasi-generasi muda Indonesia, terutama dari kalangan Muslim, yang bisa mempelajari ilmu astronomi dengan baik, sehingga bisa menjadi para ahli astronomi bagi dari umat Islam ini tentunya. Ya, sebelum ditutup, mungkin saya di sini ada satu pertanyaan, Prof. Karena keterbatasan waktu ya, jadi mohon maaf pada para jamaah atau sahabat pelita Quran sekalian, kalau pertanyaan-pertanyaan belum bisa diakomodir semuanya. Saya ada satu pertanyaan terkait dengan prediksi gitu, Prof. Beberapa tahun ke depan itu kira-kira seperti apa? Apakah akan ada perbedaan-perbedaan terkait dengan penentuan awal Ramadan maupun Idul Fitri dari data-data yang sudah ada sejauh ini gitu? Mungkin prediksi 1 atau 2 tahun ke depan. Ya, terima kasih. Itu pertanyaan dari saya, Prof. Ya, untuk 1443 tahun 2022, awal Ramadan itu ada potensi berbeda. Karena posisi bulan antara 0 dan 1 derajat. Kalau kriteria yang saat ini digunakan oleh ormas-ormas Islam itu masih belum berubah, nanti Muhammadiyah akan mengawali lebih dulu dibandingkan dengan NU, Persis, dan ormas-ormas yang lain. Karena memang itu sudah wujud, tetapi kurang dari 2 derajat. Tetapi kalau tahun depan ini sudah ada kesepakatan kriteria baru yang bisa disepakati, ya insya Allah dengan kriteria baru tersebut kita akan bisa bersatu. Apalagi kemudian didukung juga pada kesepakatan satu otoritas. Jadi otoritas di tingkat nasional, kemudian otoritas di tingkat regional. Negara-negara maju Malaysia, Brunei, Singapura itu sudah bersepakat juga mengusulkan satu kriteria yang baru. Mudah-mudahan itu juga disepakati di tingkat nasional sehingga nanti kita akan mengawali Ramadan, Syawal, dan Dzulhijjah di kawasan Asia Tenggara ini bisa bersatu, bukan hanya di Indonesia. Ya. Baik, terima kasih Prof. Thomas atas diskusinya yang sangat menarik. Jadi karena keterbatasan waktu pada pertemuan kita pagi hari ini, jadi kami mohon maaf sekali lagi pada para sahabat pelita Quran sekalian yang pertanyaannya belum bisa dijawab secara langsung ya. Tapi barangkali saudara-saudara sekalian ingin bertanya gitu, mungkin nanti bisa kontak panitia, kemudian panitia jika berkenan akan coba untuk menanyakan secara langsung pada Prof. Thomas gitu ya. Nah, insya Allah nanti materinya akan dibagikan melalui media sosial yang dimiliki oleh komunitas pelita Al-Quran, baik itu melalui WhatsApp maupun melalui media-media sosial yang lain gitu. Nah, kemudian sebelum kami tutup, kami mengingatkan kepada para sahabat komunitas pelita Quran untuk terus memantau informasi-informasi terkini dari komunitas ini. Jadi insya Allah akan ada kajian-kajian rutin yang akan kami selenggarakan ya selama 2 pekan sekali, insya Allah di hari Ahad pagi. Kemudian silakan untuk memfollow Instagram dan media sosial kami yaitu Pelita Quran ya. Di sana insya Allah akan ada informasi-informasi terkait dengan kajian ataupun profil-profil ilmuwan gitu ya, profil-profil ilmuwan serta beberapa konten-konten menarik lainnya. Seperti contohnya konten-konten ilmiah yang ada di Al-Quran. Insya Allah seperti itu. Ya, akhir kata kami dari panitia atau dari komunitas pelita Al-Quran mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Prof. Thomas Jamaluddin atas pemaparan materinya dan diskusinya yang sangat menarik. Terima kasih juga kepada para sahabat pelita Al-Quran yang sudah hadir pada pagi hari ini. Dan insya Allah sampai jumpa kembali di 2 pekan yang akan datang ya. Insya Allah kajian bersama Ustadz Solihin seperti itu. Saya Ahmad Warogi mewakili panitia dari komunitas pelita Al-Quran mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Mohon maaf jika terdapat kekeliruan atau hal-hal yang kurang berkenan di para jamaah sekalian. Ya, akhir kata
Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.